Halo Future Leaders, saya Maria Yuliana Benyamin. Seperti yang tadi didengar, saya diimpor dari Media Bisnis Indonesia untuk memandu acara pada sore hari ini, untuk memandu sesi diskusi yang kalau tidak salah yang ketiga dari terakhir ya. Ini tema, kalau kita bicara tema sore hari ini temanya sangat-sangat bisa dibilang berat. Tetapi ini isu yang lagi hype. Sekarang ini kalau ngomong ESG, semua orang pasti akan mencondongkan telinganya. Dan kebutuhan dari perusahaan untuk memenuhi standar atau prinsip ESG ini sekarang juga sudah mulai tinggi. Saya akan undang 3 pembicara yang akan menemani saya berdiskusi tentang tema ESG, The Future of Corporate Resilience. Bersama saya panggil yang pertama Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama Pupuk Kaltim. Pak Rahmat boleh bergabung. Selamat sore Pak Rahmat. Sehat nih saya, baru terbang jauh-jauh dari Kalimantan? Dari Bontang. Oke, dari Bontang. Next, selanjutnya kita ada Ibu Febriani Edi, CEO Vale Indonesia. Ibu Febriani, boleh bergabung? Ini posisi sore ini imbang ya Pak? Tadi posisinya ya satu di antara 3 cowok-cowok keren, nah sekarang sore hari ini imbang. Berikutnya telah bergabung bersama kita, ini seharusnya Bapak Dilo Senowidakdo, Direktur Pengembangan Usaha Mind ID, tetapi beliau kebetulan ada acara, tetapi tenang aja dari Mind ID ada Bapak Binahidra Logiardi atau Pak Beni, Kepala Divisi CSR Mind ID. Silakan Pak Beni. Ya, saya mau nyapa dulu Pak, boleh keluarin suaranya dulu nih. Selamat sore semuanya, apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini senang sekali ya, saya 2 tahun lalu itu saya juga ada di tempat ini. Dan mungkin kita sepakat karena kita adanya di acara Millennial and Gen Z Summit, kita sepakat sore hari ini kita semua menjadi milenial dan menjadi Gen Z. Yang bukan milenial atau tidak merasa lagi sebagai milenial atau Gen Z, boleh sore hari ini diberikan privilege untuk merasa sebagai milenial dan Gen Z. Dan mungkin ada satu lagi, bisa juga menjadi selenial Pak. Tahu apa itu selenial Pak Rahmat? Apa tuh? Selenial, senang melihat milenial. Jadi senang melihat milenial yang semangat, senang melihat milenial dan Gen Z yang berkarya. Oke. Saya satu pertanyaan untuk mengawali diskusi kita hari ini soal ESG. Saya mulai dari yang paling cantik dulu di sebelah kanan, Bu Febri. Bagaimana konsep ESG ini dipraktekkan di Vale Indonesia? Mungkin bisa cerita perkembangan implementasi ESG sejauh ini. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya bergabung di Vale Indonesia itu 15 tahun yang lalu ya. Jadi dari karir saya dari bawah meniti sampai jadi CEO. Dan sejak 15 tahun yang lalu pun kita sebenarnya sudah bicara ESG. Keberlanjutan, kita sebut sustainability ya, broader context. Jadi kalau menurut saya, kalau saya tilik ya di Vale dan untuk saya pribadi, sustainability itu bukan suatu inisiatif. Sustainability itu bukan satu project atau satu program. Sustainability itu adalah harus menjadi bagian dari jati diri kita, jati diri dari perusahaan itu. Karena kalau sudah menjadi jati diri kita, akan terrefleksi dalam keputusan yang kita ambil, arahan yang kita ambil, tindak lanjut kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Apalagi di mining sektor, di tambang, menurut saya luar biasa penting dan harus ada esensi sustainability ini. Karena kalau saya lihat kan bisnis kita itu mengekstrak ya, mengambil sesuatu dari alam. Jadi saya merasa punya tanggung jawab yang luar biasa, yang berbeda bahwa kita harus betul-betul dalam melaksanakan aktivitas kita meminimalisir dampak lingkungan, tetapi membawa manfaat sebesar-besarnya.
Itu bagi saya adalah konsep sustainability di Vale. Ya, berarti sudah mendarah daging dan itu diturunkan ke nilai dan budaya perusahaan ya Bu? Iya, di Vale itu kita ada one pager ya, kita sebut kompas. Kompas yang menjelaskan tujuan mulia keberadaan perusahaan itu apa. Di situ tujuan kami adalah we exist to improve life and transform the future together. Jadi kehidupan, segala sesuatu harus berawal pada kehidupan. Kita tidak bicara kehidupan manusia saja, tapi flora dan fauna, ekosistem dan planet kita. Jadi kita ada dimanapun Vale berada harus membawa perubahan pada kehidupan secara positif. Dan juga kita tahu bahwa dinamika dunia ini selalu berubah, berevolusi. Jadi kita harus mau bersama dengan semua stakeholder menciptakan masa depan yang baru bersama. Itu dari purpose, kemudian pindah ke nilai-nilai perusahaan, kemudian ada yang kita sebut key behavior, tingkah laku yang diharapkan dari semua Vale, pemimpin dan anggota Vale itu seperti apa, kemudian masuk ke lever dan terakhir ambisi. Ambisi kami adalah menjadi perusahaan tambang yang paling di appreciate oleh society di beberapa tolak ukur. Pertama adalah keselamatan kerja. Bagi saya penghormatan terbesar perusahaan dan pemimpin pada karyawannya adalah kepedulian yang tulus atas keselamatan kerja. Jadi tidak perlu bicara karir dan bonus kalau tidak peduli dengan keselamatan itu non-negotiable. Dan kedua adalah reliability ya, operator yang reliable. Ketiga pemimpin di sustainable mining. Nanti mungkin ada kesempatan kita bisa cerita apa yang kita lakukan. Dan talent driven organization. Jadi itu beberapa ambisi kami yang merupakan pengejawantahan dari purpose tersebut. Jadi kalau dilihat satu kompas itu semua aspek sustainability masuk di situ. Oke, terima kasih Bu Febri. Kita ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau di PKT atau pabrik pupuk Kaltim sendiri bagaimana? Terima kasih Mbak Maria. Pertama, ternyata enak jadi selenial ya. Ketemu dengan para milenial, ini acara yang luar biasa. I like to give shout out to IDN Times. Tepuk tangan dulu dong yang kenceng. Ini acara menurut saya keren sekali. Saya tadi datang satu sesi sebelumnya dan gak akan pergi sampai hari ini selesai dan besok pagi akan di sini. Menurut saya sharing session seperti ini sangat penting. Banyak future leader dan jargonnya Pupuk Kaltim itu adalah future is ours. Jadi Pupuk Kaltim menempatkan dirinya bukan sebagai organisasi masa lalu, tapi organisasi masa depan. Nah kalau kita berbicara organisasi masa depan, kita harus melihat tantangan masa depan. Bicara ESG, tadi sudah disampaikan ya, sebetulnya ini in practical sudah lama, tapi as a concept ini sesuatu yang baru, yang diramu dengan kriteria-kriteria baru karena dunia menginginkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih sustainable. Nah di Pupuk Kaltim itu adalah bagi yang belum tahu adalah perusahaan pupuk yang menghasilkan amonia dan urea. Amonia dan urea itu bahan bakunya adalah gas alam yang direaksikan dengan udara. Jadi diambil hidrogen dari gas alamnya, nitrogen dari udara. Yang dibuang adalah O2 dan ada beberapa chemical yang lainnya. Nah ini adalah sebuah perusahaan yang cukup sophisticated. Nah karena dalam proses yang cukup sophisticated itu kita juga melihat bagaimana pengembangan ke depan yang menjawab tantangan. Teknologi-teknologi yang terus menjadi more environmentally friendly sebagai salah satu aspek dari ESG tadi. Di Pupuk Kaltim sudah banyak yang dilakukan. Kita melakukan dari aspek lingkungan misalnya, kita berpartisipasi aktif dalam upaya pemerintah menuju net zero carbon emission dengan melakukan beberapa etape. Yang etape pertama dari tahun ini sampai tahun 2030 kita akan offset karbon itu sebesar 1/3. Caranya dengan menggunakan less carbon intensive activity. Misalnya di listrik perkantoran di Pupuk Kaltim itu 1/3-nya sekarang sudah menggunakan tenaga surya. Jadi tidak sepenuhnya fossil fuel. Kedua, kita melakukan offset dengan melakukan penanaman pohon
jumlahnya itu sampai tahun 2030 10 juta pohon, dan yang ditanam ini adalah pohon buah-buahan. Sehingga tidak hanya meng-offset karbonnya, tapi juga masyarakat yang ikut bersama kita menanam bisa mendapatkan hasilnya. Jadi dapat I-nya, dapat S-nya. Yang terakhir kita juga menerapkan less carbon culture. Misalnya sekarang kendaraan motor di Pupuk Kaltim secara gradual sudah dirubah ke arah electricity. Jadi banyak sekali yang kita lakukan untuk ESG ini, dan menurut saya kayaknya nggak ada organisasi yang tidak menerapkan ini. Hanya how aggressive and how consistent they are. Di Pupuk Kaltim konsep ESG itu embedded di dalam our growth strategy. Jadi in whatever we do itu harus memperhatikan aspek ESG. In short begitu Mbak Maria yang bisa saya ceritakan. Satu pertanyaan, biasanya kalau pertambangan itu orang selalu lekatkan dengan konsep ini, yang paling memenuhi itu biasanya dari sektor pertambangan. Apakah semacam ada perasaan bersalah terhadap lingkungan sehingga kok ya harus melakukan ini gitu, termasuk di dalamnya kegiatan CSR, atau seperti apa Pak? Begini, mungkin koreksi sedikit karena kalau di Pupuk Kaltim itu industri, so we are not mining company seperti Vale, jadi bukan industri ekstraktif. Bukan masalah kita merasa bersalah apa tidak, tetapi saya rasa menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan dunia ini bisa kita tempati for many generation ahead. Enggak hanya untuk kita sendiri, karena pada akhirnya kalau kita bisnisnya itu tidak memastikan dunia itu more sustainable, bisnis kita juga akan hilang. Jadi ada self interestnya, tapi ada juga aspek yang kita ingin see a better world. Gitu. Ya, jadi memang tidak hanya pertambangan dan industri saja seperti halnya PKT, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, bagaimana implementasi di MindID? Nah ini kebetulan MindID membawahi beberapa pertambangan besar ya, induk holding dari beberapa pertambangan. Bagaimana kemudian juga menyelaraskan dengan bagian dari holding tersebut gitu. Kira-kira seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mbak Maria. Memang MindID atau Mining Industry Indonesia ini sebagai sebuah holding industri pertambangan nasional, melihat sustainability ini memang sudah menjadi bagian keseharian kami gitu ya. Kenapa begitu? Karena MindID ini dibentuk dengan noble purpose untuk mengeksplorasi sumber daya alam, semata-mata hanya untuk tujuan kemakmuran, peradaban yang lebih baik, dan juga masa depan yang lebih cerah. Jadi ini align sekali dengan definisi sustainable development gitu ya. Nah, kemudian bagaimana itu diimplementasikan, kami merancang sebuah ESG house yang terdiri dari 6 pilar sustainability. Dan 6 pilar ini memang kita susun berdasarkan regulasi yang mengatur mengenai lingkungan, sosial, tata kelola, tapi juga kami mengadopsi beberapa standar-standar best practices internasional seperti ISO 26000, kemudian juga 10 prinsip penambangan ICMM yang memang menjadi standar bagi perusahaan-perusahaan global di industri pertambangan dan pengolahan untuk bagaimana bisa mengimplementasikan ESG-nya. Nah, dari situ kita melihat bahwa bagaimana industri tambang itu bisa berkontribusi pada upaya-upaya terkait dengan lingkungan, climate change, kemudian mengembangkan SDM-nya, masyarakatnya, dan juga bagaimana mengimprove tata kelola pertambangan yang lebih baik. Kenapa itu perlu? Karena kami melihat komoditas tambang ini kan memang diperlukan untuk transisi energi, diperlukan untuk masa depan yang lebih baik lagi ke depan. Jadi kita ingin memastikan bahwa hasil-hasil tambang kami, komoditas yang kami hasilkan itu diperoleh dengan cara-cara yang etis, bertanggung jawab, dan sekaligus bisa meminimalkan dampak lingkungan maupun juga memberikan nilai tambah baik sosial ekonomi untuk masyarakat dan bangsa dan negara. Oke, ya saya kembali ke Bu Febri. Kalau kita bicara tentang implementasi ESG, ada dampak langsung nggak sih yang diperoleh oleh perusahaan?
Ya, pasti ya ada dampaknya. Mungkin saya ambil contoh beberapa ya, dampak pro dan cons-nya lah. Kalau misalnya dari sisi investasi keputusan kami misalnya ya, kami sudah mengambil putusan 2 tahun yang lalu bahwa kita tidak akan lagi investasi di aset baru yang menggunakan tenaga listrik batu bara misalnya. Jadi segala sesuatu yang berbasis batu bara kita tidak lanjut lagi karena itu bagian dari komitmen kita untuk low carbon. Nah, akibat dari itu mungkin sebagian melihat bahwa ada kenaikan cost gitu, jangka pendek. Tapi menurut kami itu suatu keharusan. Jangka panjang pasti itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Apalagi sekarang komoditas kami kan nikel ya. Nikel itu hot commodity saat ini karena semua orang bicara mobil listrik perlu baterai, baterai perlu nikel. Nah, kalau kita lihat perpindahan fossil fuel ke ICE ya, combustion engine ke electric vehicle, itu akibat dari climate change. Climate change kita harus turunkan emisi, maka dari itu ada electrification of transportation sector. Dan nikel kita, kan hanya ada beberapa negara di dunia ini yang punya reserve nickels yang besar, termasuk diantaranya Indonesia. Nah, menurut kami, karena kita nikel adalah solusi untuk climate change, maka proses menambang dan memproses nikelnya sendiri juga harus berbasis keberlanjutan. Jadi we decarbonize the world, but at the same time we decarbonize ourselves. Jadi Vale saat ini alhamdulillah kita adalah pabrik nikel atau penambang nikel dengan karbon intensitas terendah di Indonesia. Jadi kita berdiri tahun 68, baru mulai produksi tahun 78. Jadi 78 kita bangun PLTA pertama Larona. Kemudian 99 kita punya PLTA kedua, Balambano. Kemudian terakhir 2011 PLTA Karebe. Jadi walaupun kita penambang nikel tapi kita sudah membangun dan mengoperasikan 3 PLTA dengan kapasitas 365 megawatt. 10,7 kita donasikan untuk masyarakat, sisanya untuk proses produksi. Nah, akibat dari keputusan investasi besar tersebut, tetapi di satu sisi saat ini kita mempunyai karbon intensitas terendah untuk proses nikel. Kemudian kita ada ekspansi lagi ke depan. Nah, walaupun saat ini kami sudah mempunyai intensitas terendah, kami juga tahun lalu mencanangkan komitmen untuk mengikuti Paris Agreement. Jadi kita sudah mencanangkan secara publik roadmap kita ke depan. Jadi 2030 harus turun scope 1 and 2 emission untuk karbonnya sebesar 33%. Itu 2030 harus tercapai, kemudian kita harus mencapai net zero 2050. Nah, beberapa hal sudah kita eksekusi. Saat ini misalnya semua peralatan yang berbasis minyak itu kita akan konversikan ke energi yang lebih bersih. Boiler kita sudah satu yang berhasil kita konversi ke listrik menggunakan PLTA, jadi zero emission, bisa menghemat 35.000 ton carbon emissions per year. Sekarang kita lagi proses konversi electric boiler kedua. Kemudian kita juga baru mendatangkan truk listrik, truk tambang listrik dan juga mobil listrik. Di Sorowako itu pertama ya, dua-duanya. Ini bagian dari proses kami untuk mengelectrify semua equipment kita. Kan nggak lucu ya nikel kita untuk electric vehicle orang lain tapi kita punya operasi sendiri tidak menggunakan electric vehicle. Jadi kita dalam proses untuk mengelectrify semua. Kalau tambang nanti semua bisa berbasis listrik, maka kita bisa mengeliminasi 200.000 ton karbon dioxide per year. Jadi itu cukup signifikan. Itu salah satu contoh ya. Kemudian reforestasi. Saya ambil contoh bahwa setiap tahun mungkin kita reklamasi harus sekitar 200 sampai 300 hektar. Kami baru menjalankan program 5 tahun untuk mereforestasi di luar area konsesi kontrak kita sebesar 10.000 hektar. Itu sendiri memakan biaya 30 juta US dollar, tapi itu bagian dari komitmen kita bahwa kita akan massively membantu reforestasi di luar area konsesi kita. Dan terakhir mungkin kalau sempat nanti datang ke Sorowako bisa lihat Danau Matano. Saya sangat bahagia dan bangga Danau Matano itu setelah 54 tahun keberadaan kami, kualitas airnya termasuk yang paling jernih di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Kualitas airnya juga lebih baik daripada botol air minum. Dan percaya tidak percaya, itu bekas air limpasan tambang yang kita kelola. Dan saya minum air Danau Matano dan saya masih sehat saat ini. Jadi itu satu bukti. Oke, kita berikan aplaus dulu. Jadi memang kalau saya lihat tadi cost untuk energi juga jauh turun signifikan ya. Walaupun investasinya saya tahu pasti besar-besaran juga, tetapi untuk lingkungan yang lebih baik
rasanya itu tidak menjadi masalah. Kalau di PKT seperti apa Pak? Dampak langsung dan tidak langsung yang bisa dirasakan? Dampaknya cukup signifikan. Pertama, untuk menuju net zero carbon emission itu is a challenge to us, tapi juga membuka sebuah peluang baru. Karena ternyata setelah ada tantangan industri seperti itu, maka muncullah teknologi di mana nanti bahan baku pupuk yang selama ini menggunakan gas alam itu bisa diganti dengan air. Karena air juga mengandung hidrogen, jadi yang diambil dari air. Nah, kalau ini bisa nanti terjadi, maka dampaknya itu sustainability tadi. Kita nggak mungkin menopang ketahanan pangan nasional, tetapi merusak lingkungan pada saat yang sama. Nah, itulah yang terus kita kembangkan di pupuk Kaltim, beberapa praktek-praktek yang bisa mendukung sustainability pada saat sama bisa menopang ketahanan pangan. Ini ketika kita bicara support kita pada sektor agriculture. Kita sebagai perusahaan pupuk kimia berbasiskan gas alam, kita juga terus mendorong penggunaan pupuk hayati dan organik. Karena penggunaan pupuk yang seimbang itu akan mempunyai dampak yang signifikan pada lingkungan. Kita juga menerapkan yang namanya smart farming atau precision farming. Precision farming itu intinya memupuk sesuai dengan tanaman dan lokasinya. Ini menggunakan teknologi satelit. Teknologi satelit ini bisa mengambil satu hamparan yang luas, kemudian memberikan feedback kepada kita menggunakan sebuah algoritma tertentu yang ngasih tahu, oh untuk titik itu yang kurang jenis pupuknya A, B, dan C. Sehingga excessive use of chemical fertilizer itu bisa ditekan. Kalau excessive use of chemical fertilizer bisa ditekan, berarti carbon intensity pada sektor agriculture juga bisa turun dan itu memberikan dampak yang signifikan bagi kelangsungan negeri. Jadi dampak bagi pupuk Kaltim itu in all front, tidak hanya di operation tapi juga bagaimana kita memandang dunia ke depannya. Kita ingin Indonesia mempunyai ketahanan pangan di saat yang sama carbon intensity pada sektor pertanian juga turun. Mulai dari proses produksinya, mulai dari bahan bakunya, dan sampai penggunaan pupuknya. Dan the whole value chain itu pupuk Kaltim terlibat. Terus bagaimana menurunkan bahan baku, gimana merubah dari natural gas menjadi air. Prosesnya bagaimana lebih efisien. Karbon yang sudah diemisikan bisa nggak di-offset dengan beberapa kegiatan yang lain. Sampai bagaimana kita mengeduket masyarakat supaya bisa menggunakan praktek-praktek pertanian yang modern yang bisa memastikan dampak lingkungannya itu minimum. Kira-kira gitu Mbak Jadi Maria. sudah ada shifting dari gas alam, bahan baku tadi ya, dari gas alam ke air ya. Dan kalau boleh dijelaskan Pak, itu sekarang berapa persen ya komposisinya? Ini arah teknologinya ke sana, di dunia sedang melakukan beberapa pilot testing dan kita juga sedang menjajaki arah ini. Saya rasa untuk the first decade sampai 2030, teknologinya mungkin baru akan mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Jadi di pupuk Kaltim dari sekarang sampai 2030 itu fokus pada carbon offset sama mengurangi carbon intensity pada proses produksi kita. Seperti tadi misalnya pembangkit yang batu bara kita kurangi dan seterusnya gitu ya. Untuk yang next stage maka kita akan menggunakan teknologi baru, sumber bahan baku baru dan seterusnya. Jadi ini memang butuh waktu tapi the direction adalah ke sana gitu. Dan pasti butuh biaya yang juga jauh lebih besar. Saya rasa it's not about Money. biaya yang besar menurut saya ya, tapi what can you create out of your investment itu yang lebih penting. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Ya, saya ke Pak Beni pertanyaan yang sama Pak. Bagaimana dengan di Main ID? Impact apa yang bisa diterima, dirasakan secara langsung?
Ya memang di mining industry Indonesia melihat eh, implementasi dari komitmen ESG itu perlu di-treat sebagai sebuah opportunity gitu ya. Karena kalau tidak dilihat sebagai opportunity tadi bicaranya akan cost, cost dan cost gitu. Nah, kita di MindID memang mendorong implementasi dari ESG atau bagaimana kita men-translate komitmen-komitmen sustainability kita itu sebagai upaya optimalisasi, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi. Kenapa ini penting? Karena dengan demikian selain kita bisa merespon dari ekspektasi stakeholder, ekspektasi dari investor, ekspektasi dari para pemerhati lingkungan gitu ya. Tapi kita juga sebenarnya bisa menciptakan nilai tambah baik untuk perusahaan maupun untuk stakeholder yang lain. Sebagai contoh misalnya adalah bagaimana kita kemudian memanfaatkan area-area bekas tambang itu tidak hanya untuk tadi yang disampaikan Bu Febri ya, terkait dengan bagaimana reklamasi, revegetasi, tapi kemudian ini bisa kita kapitalisasi sebagai upaya kita sebagai bagian dari strategi nature based solution untuk offset misalnya. Dan kemudian seperti contoh kita lakukan di Timah, itu adalah ada area bekas tambang yang kemudian setelah dilakukan revegetasi, kita kelola sebagai area agrowisata, yang kemudian itu memberikan pelatihan, memberikan tempat-tempat bagi masyarakat untuk bisa memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial. Karena ada pertanian di sana, ada perikanan di sana, ada kafe di sana, kemudian juga dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan biodiversity karena di sana kemudian ada tempat penyelamatan satwa liar. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan inisiatif yang menciptakan circular economy gitu. Jadi tidak hanya menargetkan pada satu aspek misalnya memenuhi kewajiban tapi juga bagaimana memberikan manfaat yang lebih luas. Dan ini sangat penting karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita di industri pertambangan dan pengolahan itu bisa memberikan manfaat yang lebih gitu ya. Baik dari sisi sosial ekonomi kepada ya tentunya masyarakat, tentunya juga perusahaan dan negara karena kami di BUMN. Dan untuk itu penting sekali menciptakan upaya-upaya untuk bisa misalnya memanfaatkan limbah kami dalam operasional kembali. Misalnya dari hasil pengolahan bahan tambang, slag ataupun yang lain bisa menjadi yard base course ataupun untuk backfilling. Jadi itu akan memberikan upaya-upaya di satu sisi penghematan, di satu sisi juga bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Dan juga tentunya berupaya untuk meminimalkan dampak dari negatif dari upaya kami, usaha kami, tapi juga bagaimana bisa memaksimalkan apa yang kita miliki agar bisa memberikan nilai tambah. Oke. Saya kira itu sih Mbak. Ya Pak Beni, tapi kalau di MindID kita tahu kan ada beberapa perusahaan tambang besar yang tadinya pasti punya standar sendiri-sendiri. Ketika ini bergabung di bawah MindID, apakah ada penyesuaian standar yang sama khususnya dalam penerapan ESG ini? Iya, memang MindID ini kan sebenarnya baru berusia 5 tahun ya sebagai holding industri pertambangan. Padahal anggota grupnya seperti Antam, Bukit Asam, Timah, Inalum ini kan sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi sebagai bapak yang lahir belakangan, kami juga berupaya untuk mengambil best practices yang ada di setiap anggota grup, kemudian melihat kembali karena regulasi terkait lingkungan, terkait juga tata kelola itu terus muncul dan semakin ketat. Apalagi dengan mandat yang diberikan oleh pemegang saham, dalam hal ini pemerintah kepada MindID untuk menjadi perusahaan kelas dunia, kami melihat bahwa kami perlu mengadopsi standar-standar internasional gitu. Seperti di Vale misalnya. Vale Freeport itu anggota International Council on Mining and Metals yang memiliki 10 prinsip penambangan dengan standar kinerja ESG yang tinggi gitu. Nah kami menuju ke sana juga. Jadi kami mengadopsi 10 prinsip ini sebagai standar kinerja kami agar kemudian dari yang tadinya berbeda-beda di setiap anggota grup itu kita bisa satukan dengan tentunya mengadopsi best practices yang sudah ada gitu. Karena dengan demikian nanti transformasi ESG yang ada di grup ini bisa berjalan dengan baik, tapi juga sekaligus bisa
mengangkat muatan-muatan lokal yang sebenarnya sudah cukup baik gitu ya. Karena kadang-kadang yang perlu kita kritisi juga adalah kenapa pertanyaan soal ESG itu lebih banyak terkait dengan emisi, emisi, dan emisi. Kita di Indonesia ini di negara yang luas, banyak pulau, banyak tempat, permasalahan ESG itu juga terkait dengan masyarakat, terkait dengan aspek lingkungan yang lain. Jadi kami di Man ID melihatnya adalah bagaimana kami melakukan sebuah inisiatif yang kalau bisa merespon semua concern tadi gitu ya, sehingga menciptakan circular ekonomi dan memberikan nilai tambah lagi-lagi. Ya, Demikian, oke, Mbak. terima kasih Pak Beni. Saya kembali ke Bu Febri. Saya pernah baca bahwa ada satu hasil survei dari PricewaterhouseCoopers bahwa dampak dari penerapan ESG ini juga ada dampaknya buat imbal hasil kepada pemegang saham. Jadi kalau catatan PwC itu selama 3 tahun kemarin di masa pandemi sampai dengan sekarang ternyata imbal hasil yang diberikan jauh lebih tinggi, 34% dibandingkan yang lain. Kalau di Vale apakah merasa ada peningkatan imbal hasil sebagai dampak dari implementasi ESG ini? Jelas ya, mungkin kalau mau diomongin bisa 2 hari nggak selesai. Karena very Singkat passionate, saja. sangat passionate about ini, karena ini penting sekali ya. Dampak banyak sekali, mungkin kalau bottom line semua orang bisa lihat karena kita listed company, angka financial dollars itu bisa lihat ya. Tapi ada banyak hal-hal lain, misalnya loyalitas dari karyawan, pekerja ya. Saya ambil personal experience, kalau top talent bilang mau resign pasti saya one on one, saya pasti langsung harus one on one. Nah most of the time, semua stay. Dan yang bikin saya bangga dan terharu adalah they are staying because of the company value. Jadi ujung-ujungnya selalu berakhir dengan ya kita cari uang Bu, tapi ada kebanggaan dalam uang yang saya dapatkan. Jadi memilih perusahaan yang tepat, bekerja untuk tujuan yang tepat itu penting sekali. Dan bagi saya itu luar biasa energinya. Dan bayangkan kalau semua workers kita, pekerja kita itu motivated, ownership-nya tinggi, pasti the outcome is also higher ya. Terus kedua, tadi kita bicara mengenai pandemik lah segala macam, tapi sustainability mindset itu benar-benar merubah kita banyak hal. Misalnya pandemik ya, kalau pandemik itu menurut saya krisis yang berbeda dari krisis lain. Biasa kalau di komoditas itu harga naik dan turun ya, harga nikel wah pernah sampai jatuh 9.000 gitu dolar per ton. Tapi ketika pandemik krisis itu terjadi, itu krisis yang memerlukan kolaborasi luar biasa. Karena kita satu, saya, karyawan, masyarakat kita semua jadi satu, pemerintah. Jadi memang harus kolaborasi, otherwise nggak successful. Nah menurut saya justru 2 tahun pandemik itu membuka opportunity luar biasa bagi kami untuk melihat kembali lagi bagaimana kita berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Nah tadi kita bicara mengenai sustainability selalu dari sisi, oh nanti biayanya lebih tinggi, capex-nya lebih tinggi. Tapi di Vale juga banyak contoh di mana penerapan sustainability sebenarnya menurunkan biaya. Misalnya biaya terbesar operasi produksi kami energi. Jadi kalau kita bisa mencapai energi efisiensi ya, mengeliminasi keborosan energi, maka kita akan menurunkan biaya produksi pada saat bersamaan menurunkan emisi karbon. Jadi itu bermata dua ya. Ambil contoh, kita kan memproses biji kita itu moisture-nya sekitar 40% basah. Tapi sekarang kita mencoba untuk menghandling biji kita sehingga menurunkan emisi karbonnya, menurunkan moisture-nya. Dengan demikian biaya pembakaran kita menurun signifikan. Dengan pada saat bersamaan emisi karbon juga turun. Jadi menurut saya tidak selalu harus dilihat seperti itu. Dan kalau dilihat yang tidak intangible, itu manfaatnya banyak sekali. Seperti tadi ya, support dari karyawan kita sendiri dan juga komunitas di mana kita beroperasi. Itu sesuatu yang bagi saya sangat bermakna ya dan menjadi sumber motivasi untuk bekerja lebih lagi. Ya, kalau di Vale ada loyalitas yang lebih tinggi juga jadi dari karyawan. Kalau di PKT seperti apa Pak? Jadi memang tadi kan kita bicara ESG, sekarang yang lagi hot banget itu environment komponen of ESG karena ada net zero carbon emission target yang COP26 dan target pemerintah. Tapi sebenarnya ada aspek S dan G yang tadi juga Mas Beni sampaikan. Nah kami melihatnya dari sektor governance saja, ternyata as we govern, memastikan tata kelola perusahaan itu lebih bagus, itu profitability perusahaan itu semakin bagus. Productivity makin meningkat. Jadi saya rasa ESG ini satu memang karena ada
tuntutan eksternal karena climate change dan seterusnya, tetapi juga diperlukan oleh setiap perusahaan jika kita ingin menjaga kinerjanya. Nah itu dampak yang langsung, karena Pupuk Kaltim bukan public listed company, tentu kita tidak bisa melihat dampak pada valuasi di pasar ya, tetapi kami melihat tanpa penerapan ESG yang baik, maka nonsen perusahaan berbicara mengenai masa depannya. Gak mungkin perusahaan ke depan itu dituntut tidak hanya more productive and more profitable, tapi juga more environmentally friendly and dikelola dengan lebih transparan dan lebih baik. Itu adalah sebuah kebutuhan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi menurut saya ESG bagi kami berdampak langsung peningkatan dari governance berjalan berkorelasi positif dengan profitability dan productivity kita, dan pengelolaan lingkungan kita sama sosial itu memberikan license to operate yang kita miliki sehingga kita memastikan perusahaan bisa more sustainable. Dan yang pasti daya tarik investor terhadap perusahaan tersebut juga pasti jauh lebih besar ya. Saya rasa itu logical consequences-nya begitu ya, karena orang kan melihat masa depan. Dan kembali lagi di kami di sektor petrochemical ini tantangannya cukup besar. Kita menghasilkan amonia yang sekarang dipakai sebagai transition fuel karena itu no carbon emission fuel. Nah kita sekarang bagaimana menghasilkan amonia itu dengan less carbon intensity. Sama seperti Vale menghasilkan nikel untuk electricity tapi prosesnya mungkin masih ada penggunaan karbon. Hampir sama, ini adalah produk-produk yang digunakan masa depan yang kita juga mesti melihat bagaimana prosesnya ini menjadi semakin lebih less carbon, better govern, dan memberikan social impact yang lebih positif. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Sebelum saya ke Pak Beni, saya menyapa dulu sudah hadir bersama kita Bapak Dilo Seno Widakdo, Direktur Pengembangan Usaha Mind ID. Selamat sore. Pak Dilo. Itu sentilini apa tadi? Selenial nih. Pak Dilo tahu apa artinya selenial? Nah, Pak Rahmat udah tahu nih. Apa Pak Rahmat? Senang melihat anak milenial. Oke. Ya, saya ke Pak Beni lagi nih, Pak Beni. Pertanyaan yang sama gitu ya. Pertanyaan yang sama nih ke Pak Beni. Bagaimana dampak dari sisi imbal hasil ke pemegang saham? Ya, kita sebenarnya udah bisa melihat di angka-angka yang tercatat di laporan keuangan, tapi mungkin pingin dengar dari Pak Beni sendiri. Iya, kalau merefer dengan apa yang tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa ini adalah bagaimana kita mengoptimalisasi, bagaimana kita meningkatkan efisiensi gitu ya, menciptakan nilai tambah dengan circular economy, itu terlihat dari kinerja kita gitu ya. Dari license to operate kita bisa didukung dengan baik gitu ya. Kemudian juga upaya-upaya mitigasi lingkungan kita berjalan dengan baik. Tentunya operasional kita berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting memang sebenarnya bagaimana upaya-upaya itu tetap bisa mendorong competitiveness kita gitu ya. Jangan sampai kemudian kita melakukan suatu inisiatif tapi kemudian malah merugikan gitu ya. Nah, ini yang kita jaga. Di satu sisi sebenarnya kami menyusun strategi ESG ini memang dalam upaya adalah bagaimana kami bisa berkinerja lebih baik, menghasilkan dengan lebih baik, dan tentunya tadi ya bisa memberikan manfaat sosial ekonomi yang lebih luas, terutama adalah untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar kita, juga tadi dari sisi revenue yang lebih baik, dan itu kita harapkan bisa mengundang gitu ya, mengundang pihak-pihak yang memang ingin berkolaborasi, pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan kita, tidak hanya investor tapi juga industri yang lain, karena kita ingin melakukan upaya yang baik ke depan dengan ESG ini, dan kita percaya kalau kita ya bagus, kita sangat strategik di ESG ini, ya investor, pelaku usaha itu akan datang. Betul sekali, karena apalagi sekarang tuntutan dari luar juga ketika mereka mau
berinvestasi di sebuah perusahaan, mereka akan lihat praktek ESG-nya dulu lewat laporan keberlanjutan salah satunya ya. Oke, kembali ke Pak Rahmat dulu nih, mulai dari sini. Pak Rahmat, kalau lihat 3 kriteria itu, lingkungan, sosial, tata kelola perusahaan, mana yang paling sulit untuk diwujudkan? Saya rasa tiga-tiganya itu penting dan memiliki kerumitan yang berbeda-beda. Di Pupuk Kaltim tentu khususnya mengenai bagaimana kita mengurangi karbon emisi karena we are a petrochemical company, itu sebuah tantangan yang cukup besar karena teknologinya sementara ini, teknologinya sebenarnya sudah ada seperti tadi saya cerita bagaimana menghasilkan pupuk menggunakan air, tetapi untuk bisa melakukan itu membutuhkan energi yang besar. Nah, sementara energi yang besar di Indonesia ini carbon intensity-nya masih tinggi sekali. Kita butuh sumber energi yang dari renewable resources yang besar sekali dan itu belum ada. Nah, jadi saya rasa menurut kami semuanya mempunyai kerumitan yang berbeda-beda, environment, social atau governance, tapi untuk petrochemical company transforming menuju less carbon sourcing itu adalah tantangan yang cukup berat, cukup besar. Paling berat. Oke, kalau di Mind ID? Iya, sebenarnya antar aspek ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain ya. Makanya kenapa kita di Mind ID memang mengedepankan konsep circular economy tadi. Agar kita bisa men-tackle satu isu, tapi kemudian juga memberikan manfaat untuk atau dampak untuk aspek-aspek yang lain. Dan itu akan menjadikan upaya-upaya kita di ESG ini akan jadi lebih bernilai gitu ya. Nah, tapi di satu sisi sebenarnya dengan SDGs itu bisa memberikan arah buat kita untuk bagaimana kita bisa mengelaborasi seluruh kekuatan kita, baik dari sisi core business kita, baik dari sisi program-program lingkungan kita, ataupun dari program-program community development kita, untuk bagaimana kemudian bisa berkontribusi pada tujuan-tujuan di SDGs ini yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita, oleh wilayah di mana kita beroperasi, dan itu juga menjadi isu nasional, sekaligus itu memberikan enabler buat kita untuk terus beroperasi, terus berkembang, agar kemudian tadi kita bisa menciptakan lagi-lagi nilai tambah untuk kegiatan usaha kita. Oke, Bu Febri kalau di Vale seperti apa Bu? Kalau Ya. melihat Sama ya dengan yang lain, saya rasa ESG satu kesatuan tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan juga dan tantangannya akan berbeda-beda. Kalau di E-nya environment as mentioned di industri kita memang dekarbonisasi itu kan. Tadi saya sampaikan roadmap kita sudah jelas, clear kita mau ngapain sampai 2030. Tapi yang belum jelas aja net zero 2050 itu mau bagaimana mencapainya. Jadi sekarang saya rasa saatnya berkolaborasi ya. Jadi Global Valley itu sudah mengalokasikan 6 miliar US dollar untuk berstudi net zero option ini, salah satunya hydrogen. Jadi harapan kita bisa segera ada solusi itu juga. Nah kalau dari sisi sosial tantangannya kalau menurut saya sih karena sosial ini dinamikanya ya, banyak kelompok, banyak interest dan wish, bagaimana menyatukan, menselaraskan interest-interest yang berbeda ini dan memprioritaskannya. Itu jadi juga bukan mudah ya, susah juga, jadi masing-masing punya kesusahannya. Dan yang terakhir yang sering dilupakan mungkin G-nya ya, governance. Selalu ujungnya tuh G suka dilupakan. Tapi governance itu kan penting sekali. Governance kita bicara ethical business. Berbisnis yang beretika itu seperti apa. Yang berintegritas itu seperti apa. Yang transparan itu seperti apa. Ujung-ujungnya kalau G-nya tidak ada, kita nggak bisa execute. Dan kalau tidak ada G, kita tidak ada trust. Jadi society tidak percaya pada kita. Terus poinnya apa? Semua program yang bagus di I dan S kalau G-nya tidak ada. Jadi menurut saya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. ya ibarat kalau dulu Bu, kalau bicara perusahaan yang dikejar adalah profit, sekarang udah nggak bisa lagi, ada 3P ya. Jadi selain people, planet, tapi juga profit. Kita akan buka pertanyaan untuk rekan-rekan milenial dan Gen Z yang mau bertanya. Dari sini, wah banyak sekali nih. Oke, 3 pertanyaan ya. Dari Mbak yang baju putih boleh silakan nama dan dari mana?
Oke. Dan ditujukan kepada siapa? Saya Anggi dari Pupuk Kaltim, izin Pak Rahmat. Tujuan pertanyaannya ke Pak Beni dari Mind ID. Pak Beni, as a holding company dan Vale di bawahnya tentu saja pasti banyak menaungi yang sama-sama kita tahu karyawan dan karyawatinya adalah dari millennial and Gen Z. Lalu untuk ESG ini sendiri mungkin boleh di-share tips and trick bagaimana sih Mind ID itu sebagai holding menanamkan value ESG ke subsidiary-nya, termasuk dari Vale dan Antam dan lain sebagainya. Apalagi memang banyak yang terlibat adalah milenial dan Gen Z yang umumnya itu punya mindset sendiri terkait bagaimana mereka menghandle khususnya isu ESG. Oke. Cukup itu. Terima Ya, kasih. langsung dijawab oleh Pak Beni secara singkat karena ternyata saya dapat bocoran waktu habis. Padahal lagi seru-serunya loh ya. Silakan Pak Beni. Iya, terima kasih. Memang yang tadi di awal sudah saya sampaikan ya bahwa bagaimana menginternalisasi ESG ini dalam budaya maupun juga dalam setiap insan dari Mind ID menjadi salah satu upaya yang terus kita lakukan gitu ya. Nah, salah satu yang sering kita lakukan adalah bagaimana kita menyusun sebuah program kolaborasi gitu ya di antara grup ini agar kemudian pelaksanaannya, perencanaannya dan juga nanti monitoringnya itu bisa dilakukan bersama-sama. Sehingga dengan demikian nanti manfaatnya juga akan lebih besar. Kemudian yang di sisi lain kita biasanya bekerja sama dengan teman-teman di Human Capital, di Culture Movement itu kita membuat agenda-agenda bersama. Jadi ada satu program, ini yang dalam konteks sosial ya, ada satu program di satu wilayah, kemudian ada satu momen di mana kita mengundang volunteer-volunteer dari seluruh anggota grup gitu. Dan biasanya yang hadir memang yang milenial-milenial ini, karena memang ESG ini menjadi salah satu daya tarik untuk anak-anak muda gitu. Oke. Nah, itu menjadi kunci dari bagaimana kita bisa menginternalisasi ESG ini di seluruh anggota grup, di insan Mind ID dan juga di milenial. Tapi yang paling penting memang secara policy, secara strategi kita tadi mengambil best practices, kemudian menyusun strategi berdasarkan best practices tadi dan juga standar-standar yang ada. Kemudian kita menempatkannya dalam governance kita sebagai policy, sebagai kebijakan pelaksana yang kemudian menjadi panduan bagi semua anggota grup untuk bagaimana menyelaraskan standar operating prosedurnya dan juga operasinya setiap hari. Ya, Bu Febri mungkin menjawab pertanyaan yang sama secara singkat. Pasti di Vale juga banyak milenialnya kan? Ya, menurut saya sih ini suatu kesempatan luar biasa ya, karena kan regenerasi dari workers kita terus terang di Vale maturity dari age ya, dari karyawannya itu udah tinggi ya. Kita saatnya untuk nge-track milenial dan saya paham bahwa mining itu tidak begitu populer lah di kalangan anak muda. Jadi memang ini suatu kesempatan luar biasa untuk kita betul-betul menunjukkan bahwa mining can be better than what you thought would be ya. Dan human civilization ya, keberatapan manusia ini kan butuh mining product. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa mining product. Bagaimana kita memastikan mining proses itu sustainable. Dan disinilah saya berharap rekan-rekan milenial tidak menjauhi industri mining, tapi justru datang menjemput bola dan mari sama-sama kita rubah peradaban dan permukaan dari mining ini sehingga betul-betul bisa menunjukkan bahwa sustainable proses itu visible di mining. Makasih. Oke. Ya, Pak Rahmat sekalian. Ya. Jadi kalau di Pupuk Kaltim itu 60% dari karyawannya umur di bawah 35 tahun. Jadi ini perusahaan yang umurnya 45 tahun tapi sangat muda sekali. Oleh karenanya hampir semua inisiatif itu munculnya ya dari majority teman-teman milenial dan Gen Z itu karena they represent biggest majority of our human capital. Saya ini barang langka kalau sudah di Pupuk Kaltim. Mungkin less than 10% orang yang umur di atas 50 seperti saya. Sebagian besar itu muda semua. Oleh karenanya juga di tahun kemarin oleh dorongan anak-anak muda kita mengganti slogan perusahaan kita menjadi future is ours. Because they are millennial and they see the future and they want to push this company
to conform to future requirement, challenges, and opportunities. Nah inilah pupuk Kaltim ke depan, pupuk sebuah perusahaan petrokimia berbasis gas alam yang sangat mempersiapkan dirinya untuk menyambut tantangan masa depan. Karena memang anak-anaknya juga milenial semua. Milenial, oke terima kasih. Nah Pak, ini tak lengkap rasanya kalau Pak Dito tidak kita minta untuk closing statement ya. Tadinya udah aman-aman aja mikir ya duduk di situ, tapi boleh dong Pak Dilo, silakan. Jadi biar adil Pak, udah datang ke sini. Maju depan. Ya, Izin maju ke depan. boleh. Bu Febri, Pak Beni, Pak, saya kenalnya namanya, nama akrabnya Om Ipri, Pak Rahmat. Izin mungkin saya menyampaikan tadi juga sambil menjawab, kira-kira Mind ID itu selaku holding tambang, positioningnya terhadap ESG, terhadap SDG itu seperti apa? Sustainability. Jangan cuman diartikan terkait sama transisi energi menuju energi yang lebih baik, menuju energi yang renewable. Di mineral ini semua yang kita lihat di sini itu ada mineralnya. Ini ada mineralnya, semua ada mineralnya. Artinya sustainability bukan cuman untuk energi, tetapi sustainability bagaimana kita memanfaatkan sumber daya mineralnya kita terus bisa berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Untuk itu SDG dijabarkan melalui Noble Purpose yang ada di Mind ID. We explore natural resources for civilization, prosperity, and the brighter future. Jadi bukan cuma untuk kita di BUMN, tapi untuk kemakmuran masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia. Tantangan ini nggak mudah dan kita melihat bahwa ada opportunity, bahwa circular economy, bagaimana mendaur ulang mineral ini kita manfaatkan, kita efisiensikan, melihat peluang-peluang bisnis yang lainnya untuk bisa menjawab tantangan net zero emission melalui circular economy. Itu aja mungkin dari Terima kasih, kita berikan aplaus meriah buat 4 speakers kita. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak Dilo tadi, maka berakhirlah diskusi terkait ESG. Dan tapi sebelum itu saya punya satu pantun, boleh dibantu dengan cakep ya. Oke, saya intip dulu catatan saya, paling enak makan bakso di sore hari. Jangan lupa minumnya es tape ketan. Hai generasi milenial dan Gen Z, ayo bangun dan berlari. Demi Indonesia yang kuat, berdaya dan berkelanjutan. Terima kasih.